Aku mau cerita guys. Jadi ceritanya gini. Apa? Iya, di Jakarta. Jadi ceritanya gini guys. ID TV apaan? Aku tuh nggak main TV. Pokoknya kalian kalau itu jangan percaya ya, itu ngomong ID TV. Aku pokoknya nggak main TV ya, aku cuma main tele doang, main Telegram. Telegramnya juga sesuai username di bio TikTok aku. Selain itu bukan aku ya. Ini banyak akun-akun plagiat aku nih, pada cari uang pakai muka aku. Pokoknya aku nggak main TV, aku main Telegram doang. Telegram juga sesuai TikTok aku. Selain itu bukan aku. Aca Cantik 0700 A-nya 5 ada di bio TikTok. Selain itu bukan tele aku. Iya, Mangga Besar. Di Jakarta Pusat, Mangga Besar. Nggak main TV kok. Udah sakit. Oh ya, lupa, aku kan jadi cerita gini guys. Aku sampai lupa. Aku kan ceritanya kan aku kan punya temen punya temen SMK. Nah, temen SMK aku tuh ceritanya sekontak lah sama aku. Nah, temen SMK aku ini lagi buka-buka status aku. Terus adalah tetangganya gitu, cowok gitu ya, tetangganya cowok ngeliat lah status si temen aku ini, ada foto, ada cewek, temen aku kan cewek. Thank you Bang Jingga, thank you. Jadi kan temen aku kan cewek. Nah terus buka status aku, ada tetangga cowok tuh ngeliat lah si temen aku ini lagi buka status video aku, foto sama video aku kan gitu. Terus dia minta lah nomor aku kan gitu. Aku tanyalah, itu cowok royal gak gitu. Aku bilang kalau misalnya royal gak apa-apa, kasih aja WA aku, tapi kalau yang pelit jangan, aku gak suka sama cowok pelit, aku bilang gitu. Terus kata temanku, ih gimana ya Mal, katanya gitu, kata temen SMK aku. Dibilang pelit enggak, gue suka minjem duit terus ke dia. Terus udah tuh ternyata terus aku chat-chatan lah kan di WA tuh. Pas udah chat-chatan kan dia ngajak ketemu tuh orang Mangga Besar juga, udah om anjir. Kalau aku sih jujur, aku kan emang suka kan sama yang tua-tua tuh sebenarnya. Aku suka kan sama yang tua-tua. Pas aku nggak gitu, dia masang status, ternyata dia tetangga aku anjir. Ternyata dia tetangga di rumah mama aku. Udah punya istri, punya anak. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman nggak expect tetangga aku. Pas dia masang status, aku bilang, ih kok kayak kenal ya, aku bilang, anjir tetangga aku, kampret, aku bilang. Bukannya apa ya, apa sih namanya, aku kan begini ya gitu, suka pakai seksi gitu. Takutnya ada omongan yang nggak enak ke orang tua aku. Untung belum ketemu. Takut mana dia tahu mana dia tahu aku suka dugem lagi. Takutnya kan ngadu ke orang tua aku kan. Kalau orang tua aku sih
pakaian seksi dia tahu ya, gitu. Tahu dia, cuman nggak tahu kalau aku ya begini banget lah gitu. Enggak, aku tuh nggak kerja bang. Nggak kerja, nganggur, nggak ada apa sih, nggak punya pacar. Aku tuh nggak punya pacar. Kocak deh pasti. Mana dia tahu aku suka dugem, kan aduh mampus. Untung aku belum ketemu sama dia. Ini nge-spam banget sih. Guys, kalau yang mau tanya-tanya boleh chat ke tele aku aja ya. Enggak, namanya gue. Terus ke Ya, aku udah kuat. Aja. Makasih Willy. Makasih. Udah ini ya. 5 absen lah. Terus kalau misalnya mau yang tanya-tanya boleh chat ke tele aku aja ya. Di bio TikTok aku username-nya. Sesuai selain yang di bio TikTok aku itu bukan tele aku ya. Soalnya aku tele cuma satu. Selain itu bukan tele aku. Selain di bio TikTok aku bukan Telegram aku. Tele aku cuma satu. Aca cantik 0700 A-nya ada 5 Aca-nya. Thank you Bang Bagus gift-nya. Thank you. Nih tuh kamar aku berantakan banget. Thank you Bang Bagus. Thank you. Nantilah dibalas. Aku kan lagi nge-live. Guys, pokoknya kalau yang mau tanya-tanya mau private chat ke tele aja ya. Kalau komen di TikTok nggak bakal aku balas. Telenya sesuai username di bio TikTok aku. Aduh sakit. Thank you Bang Bagus. Thank you. Thank you. Ada yang mau tanya lagi nggak? Thank you Bang Bagus sayang, thank you. Enggak, aku tuh nggak kerja. Kalau yang mau tanya-tanya ke Telegram aku aja ya, ada di bio TikTok aku. Yang kalau mau tanya-tanya nanti chat ke Telegram aja di bio TikTok aku. Tele aku cuma satu ya, selain itu bukan tele aku. Iya Bang Bagus, DM aja. Iya Willy, kalau bulan 1 Januari ya, nanti kamu kabarin aja kalau di Jakarta, nanti kita meet up. Thank you Willy. Udah dibantuin. Emang parah nih yang nge-spam ya, ngeselin.
Dan bintang malam bertemu, melihatmu rindu wajah cantikmu. Ya. Wow, thank you Bang Evan. Thank you. Thank you Bang Evan. Bang Evan sayang, makasih. Aduh, sakit punya. Guys, kalau yang mau tanya-tanya ke tele aku aja ya, ke telegram aku di bio TikTok aku. Kalau mau tanya-tanya, kalau mau private bisa. Tele aku cuma satu, selain itu bukan teleku ya. Username-nya nih di mana aku sematin tuh. Kalau yang mau tanya-tanya ke tele aku aja, kalau mau private tuh. Aca Cantik 0700. A-nya ada 5. Selain itu bukan tele aku ya, tele aku cuma satu sesuai bio TikTok aku. Tuh. Dan bintang malam. Pokoknya kalau mau tanya-tanya itu aja. Telenya cuma satu, selain itu bukan punyaku. Apalagi kalau kayak transfernya itu nama rekeningnya itu rekening laki-laki, itu bukan aku ya. Minta maaf kenapa tuh abang? Mulai bengek, guys. Aku orang Jakarta Pusat sayang, orang Jakarta Pusat di Mangga Besar. Kalau mau tanya-tanya ke tele aku aja ya, di bio TikTok aku. Bengek. Biasa nih aku kalau malam udah mulai dingin batuk, kenapa ya? Enggak dingin. Dan bintang malam terang, melihatmu rindu wajah cantikmu. Dingin guys, tapi aku dingin gak ada yang ngangetin. Kalau kalian pasti yang nonton live aku beberapa udah banyak yang menikah ya. Enak kalau yang udah nikah mah, udah nikah punya suami, enak. Ada ada yang ngangetin. Terus kalau kayak aku gini gadis, nggak punya pacar, nggak punya suami, siapa yang mau ngangetin?
udah nikah masih gini nggak Cak? Maksudnya brondong bujang. Sama berarti, sama lah. Tapi kan jauh lah. Gadis rasa janda udah bolong. Bener, gadis rasa janda. Kenapa nggak bisa jadi satu? Maksudnya bolong apanya? Lubang hidung tuh, lubang hidung bolong. Guys, give tuh. Masa ini yang nonton sampai 300 lebih nggak ada yang nge-give? Kemarin giliran aku kena PL 2 minggu gak bisa di-give. Gak bisa di-give, banyak yang nanya kok gak bisa di-give. Terus sekarang giliran aku bisa di-give, banyak yang gak nge-give, nonton doang. Emang dasar laki-laki mah begitu, cuma omong-omong doang. Kok gak bisa give kak? Nih. Namanya juga manusia, maksudnya. Kenapa sih laki-laki itu suka bohong? Kenapa laki-laki suka bohong? Kemarin aja giran aku kena PL, kok nggak bisa di-give kakak? Giran sekarang aja ini yang nonton banyak nggak ada yang nge-give. Ih, parah banget. Mau ngambek lah aku sama orang TikTok. Ayo. Ayo. Mau? Mau kok. Mau? Dimas mana nggak kemana-mana. Mau? 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 Dinas mana nggak kemana-mana. Duduk aja. Aku bingung tuh. 12 saldo di all in. Iya apa sih namanya kan aku tiduran disuruh duduk, entar aku udah duduk pasti kalian suruh aku tiduran lagi. Kalian tuh maunya apa? Bingung aku. Guys, pokoknya aku ini deh. Pokoknya kalian kalau mau tanya-tanya mau private pleasure tele aku ya tuh di bio TikTok aku cantumin aku sematin Aca Cantik 0700 A-nya 5. Kalau selain itu bukan tele aku ya, tele aku cuman 1 di bio TikTok aku. Selain itu bukan tele punyaku. Terus aku nggak main kayak aplikasi TV gitu-gitu. Aku main Telegram doang 1. Selain itu aku nggak main. Ya di Mangga Besar tinggalnya. Kalau yang nggak tahu Mangga di mana? Kalau yang nggak tahu Jakarta Pusat itu di mana? Monas, pokoknya. Tempat 137 meter panjangnya, 23 meter lebarnya, dan memiliki 3 tingkat. Alkitab mencatat ukurannya, tapi tidak menjelaskan bagaimana cara membangunnya. Tidak ada petunjuk bagaimana menebang pohon sebesar gedung,
memindahkan kayu seberat ton tanpa alat berat atau menyambung papan tanpa paku besi. Nuh hanya menerima perintah, bangunlah sebuah bahtera, tanpa panduan, tanpa pengalaman, hanya iman. Selama puluhan tahun, ia dan anak-anaknya bangun setiap pagi untuk melanjutkan pekerjaan yang tampak mustahil. Sementara tetangga menertawakan mereka, membangun kapal raksasa di daratan, bukan di sungai atau di laut. Langkah pertama bahkan bukan memotong kayu, tapi mencari tempat yang tepat, tanah datar, kuat, luas, dekat hutan untuk bahan, dekat air untuk minum, tapi tidak terlalu dekat agar banjir tak mengganggu. Mereka membersihkan batu, mencabut akar, meratakan tanah, menggali parit agar air hujan tak mengubah area kerja jadi lumpur. Semua dilakukan dengan tangan, keringat, dan waktu. Dan saat orang-orang menganggapnya gila, Nuh tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Ia sedang membangun untuk dunia yang akan segera tenggelam. Menebang pohon raksasa dengan kapak perunggu bukan seperti memotong kayu bakar. Perunggu cepat tumpul, jadi Noah dan anak-anaknya harus memukul berulang kali di titik yang sama. Dua orang mungkin bekerja bergantian dari sisi berbeda agar ritmenya terjaga. Ketika pohon mulai miring, bagian paling berbahaya pun tiba, arah jatuhnya harus dikendalikan. Pohon setinggi 20 meter bisa menimpa siapapun atau rusak bila jatuh salah arah. Karena itu mereka mungkin membuat sayatan panduan dan menarik dengan tali agar jatuh ke arah yang aman. Namun setelah pohon tumbang, tantangan berikutnya muncul, memindahkan batang sebesar bus tanpa roda atau alat berat. Mereka mungkin menggunakan teknik kuno seperti bangsa Mesir, menaruh batang di atas rol kayu kecil dan menarik dengan tali, memindahkan rol ke depan terus-menerus. Pekerjaan ini lambat, berat, dan berbahaya, apalagi di medan berbatu atau miring. Sebelum memindahkan batang, Nuh mungkin harus meratakan tanah, membuat jalan, dan menyingkirkan batu besar. Pekerjaan berhari-hari hanya untuk bisa mengangkut kayu. Dengan hanya 4 orang, Nuh dan 3 anaknya, tenaga itu jelas kurang. Mungkin mereka menyewa orang sekitar yang tidak peduli alasan di balik proyek aneh itu. Setiap batang kayu yang tiba di lokasi adalah hasil kerja keras, tangan lecet, dan risiko cedera. Setelah kayu ditebang dan dijemur, Nuh mulai membangun bagian paling penting, struktur utama kapal. Langkah pertama adalah membuat tulang punggung sepanjang sekitar 137 meter, jauh melebihi ukuran satu pohon manapun. Maka ia harus menyambung beberapa balok besar dengan presisi tinggi menggunakan pasak kayu keras. Setelah itu dibuat rangka melengkung di sisi-sisi kapal, dibentuk dengan memanaskan kayu menggunakan uap agar bisa dibengkokkan tanpa patah. Pembangunan bahtera bukan hanya proyek iman, tapi juga keajaiban teknik, kerja keras, dan ketekunan tanpa henti. Satu tulang rusuk retak saja bisa berarti berminggu-minggu pekerjaan hilang. Bayangkan skala pekerjaan Nuh. Puluhan rusuk kayu raksasa harus dipasang dengan jarak dan sudut sempurna. Sedikit kesalahan saja bisa membuat seluruh struktur miring dan tidak stabil. Karena itu Nuh mungkin menggunakan tali pengukur, batu pemberat, dan sistem katrol, serta tuas sederhana yang ditarik banyak orang untuk mengangkat dan menyesuaikan setiap balok besar. Struktur dalamnya diperkuat dengan balok diagonal, membentuk segitiga, bentuk paling kuat secara geometris agar kapal tahan tekanan. Setelah rangka selesai, pekerjaan paling penting dimulai. Menyegel seluruh arca agar tidak bocor. Tuhan memerintahkan, betumlah dari dalam dan dari luar. Betume, campuran resin panas dan lengket, dioleskan berlapis-lapis, bagian luar dan dalam, karena air bisa merembes dari celah sekecil apapun. Pekerjaan ini berat dan berbahaya. Ruangan pengap, uap beracun, panas, kulit terbakar, dan butuh waktu berminggu-minggu hingga semua lapisan kering sempurna.
Setiap sapuan betume adalah tindakan iman, karena hanya saat arca terapung nanti, mereka tahu apakah benar-benar kedap air. Setelah selesai, tantangan berikutnya adalah mengatur bagian dalam. Alkitab menyebut 3 tingkat dan kompartemen dari kata Ibrani kinin, berarti sarang-sarang kecil. Tujuannya jelas, mencegah kekacauan dan menjaga tiap jenis hewan tetap aman. Tapi membuat sekat-sekat itu juga rumit, harus kuat, namun tidak membebani struktur utama. Semua menunjukkan bahwa pembangunan arca bukan sekadar mujizat rohani, tetapi juga karya teknik luar biasa yang dikerjakan dengan iman dan ketekunan. Secara logis, hewan besar seperti gajah, badak, dan kuda Nil kemungkinan ditempatkan di lantai bawah agar titik berat rendah dan bahtera tetap seimbang. Hewan sedang seperti singa dan beruang di lantai tengah, dan burung serta hewan kecil di lantai atas. Masalah besar lainnya adalah limbah. Ribuan hewan pasti menghasilkan banyak kotoran setiap hari. Tanpa sistem pembuangan, bahtera bisa menjadi tempat beracun penuh penyakit. Karena itu, mungkin ada saluran miring dan celah di lantai untuk mengalirkan cairan keluar, serta ventilasi samping untuk sirkulasi udara. Bukan hanya jendela di atas seperti disebutkan dalam Alkitab. Untuk makanan, dibutuhkan ruang besar untuk menyimpan feno, biji-bijian dan buah kering selama setahun, tersusun rapi agar mudah diakses dan terlindung dari lembab. Bagian paling rumit adalah pintu, harus cukup besar untuk hewan besar seperti jerapah dan gajah, tetapi juga kuat agar tidak melemahkan struktur dinding. Karena itu, ditempatkan di sisi bahtera, bukan di depan atau belakang, dengan rangka kayu tebal dan penguat ekstra. Alkitab menyebut bahwa Tuhanlah yang menutup pintu, artinya Nuh hanya menyiapkan strukturnya. Namun, pasti ada lapisan betumen dan serat alami di tepi pintu sebagai penyekat air. Pintu besar itu mungkin menggunakan poros kayu vertikal sebagai engsel agar bisa berputar walau berat. Singkatnya, Bahtera Nuh bukan sekadar kapal kayu besar, tapi rancangan yang sangat cerdas dengan sistem keseimbangan, ventilasi, pembuangan, dan penyegelan yang teliti. Ketika pintu bahtera akhirnya terpasang dan diuji, pembangunan itu selesai. Puluhan tahun kerja, ribuan jam, dan gunungan kayu berubah menjadi kapal raksasa di tanah kering, jauh dari laut. Noah hanya bisa memeriksa sambungan, memastikan tak ada retakan, dan mendengar bunyi kayu di bawah tekanan, berharap semuanya kokoh. Lalu hal paling menakjubkan terjadi, hewan-hewan mulai datang sendiri, dua-dua dari segala arah. Singa berjalan di samping rusa, burung berterbangan menuju pintu, reptil merayap, semuanya menuju satu tempat seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun. Mereka masuk ke tempat masing-masing tanpa kebingungan. Ini bukan lagi proyek manusia, tapi karya ilahi. Setelah semua hewan masuk, Nuh dan keluarganya pun masuk. 8 orang semuanya. Lalu Tuhan menutup pintu. Pembangunan selesai, tapi ujian sejati baru dimulai. Bagaimana Nuh dan keluarganya bertahan di dalam bahtera selama air bah berlangsung. Saksikan video selanjutnya di link yang ada di komentar video ini. 137 meter panjangnya, 23 meter lebarnya, dan memiliki 3 tingkat. Alkitab mencatat ukurannya, tapi tidak menjelaskan bagaimana cara membangunnya. Tidak ada petunjuk bagaimana menebang pohon sebesar gedung, memindahkan kayu seberat ton tanpa alat berat, atau menyambung papan tanpa paku besi. Nuh hanya menerima perintah, bangunlah sebuah bahtera. Tanpa panduan, tanpa pengalaman, hanya iman. Selama puluhan tahun, ia dan anak-anaknya bangun setiap pagi untuk melanjutkan pekerjaan yang tampak mustahil. Sementara tetangga menertawakan mereka, membangun kapal raksasa di daratan, bukan di sungai atau di laut.
Langkah pertama bahkan bukan memotong kayu, tapi mencari tempat yang tepat. Tanah datar, kuat, luas, dekat hutan